Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas ini, Tecno Pova, smartphone yang bisa jadi alternatif, pilihan pengganti kalau buat kamu yang selalu kehabisan pada saat ikutan flash sale-nya Poco M3. Ini dijual dengan harga 2,2 juta, tapi bukan harga tengkulak sob. Kalau Poco M3 kan yang 6128GB harga tengkulaknya bisa hampir 3 jutaan. Ini enggak, ini 2,2 juta harga resmi. Dan di kelas harga segini, ini tuh punya spesifikasi udah cukup wow di kelasnya. Kayak misalnya, di kelas harga setara ini performanya udah mantep banget sob. Udah pakai prosesor Helio G80 dengan 6GB RAM dan internal storage 128GB. Yang kalau selama saya pakai sehari-hari sih udah selalu lancar ya. Nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada kendala. Dan kalau kata Antutu, skornya segini sob, hampir 200 ribuan. Dimana sebenarnya performa Helio G80 itu mirip-mirip sama Helio G85 maupun Snapdragon 665. Helio G85 lebih unggul karena sebenarnya G85 itu adalah Helio G80 yang GPU-nya di overclock jadi 1GB. Dan kalau dipakai buat main game Mobile Legends, ini HP tuh udah support mode high frame rate, dan kalau main dengan settingan grafis maksimal, HP ini tuh udah bisa jalanin game dengan lancar dan stabil. Rata-rata grafisnya tuh stabil di atas 55 frame per second selama main. Ya, yang penting internetnya lancar ya. Asli deh, enak banget kalau cuma buat main game Mobile Legends. Dan kalau buat main game yang grafisnya lebih berat kayak misalnya COD Mobile nih, HP ini udah bisa main game dengan settingan grafis mulai dari smooth high sampai medium high. Dan kalau kita pakai buat main di settingan grafis medium high, di settingan grafis maksimal, udah bisa jalanin game dengan lancar. Dan rata-rata selama saya main ya, stabil di atas 55 frame per second. Asli beneran, buat main game tuh berasa enteng. Udah gitu ini layarnya luas. Buat main game genre FPS kayak gini tuh asik banget. Dan kayak yang tadi saya bilang, HP ini tuh kalau buat main game enak banget bukan cuma karena performanya, tapi juga layarnya. Ya karena layarnya tuh nggak cuma lebar ya, tapi luas memanjang. Ukuran layarnya ini 6,8 inch dengan rasio layar udah 20,5:9. Jadi kalau kita lagi main game genre FPS, jempol sama telunjuk tuh nggak perlu rebutan, nggak perlu sikut-sikutan. Kok jari ada sikutnya? Dan walaupun resolusi layarnya masih SD Plus aja, kualitas visualnya udah cukup bagus sob. Mau dilihat dari berbagai sisi, tetap aja kualitas visualnya tuh grafisnya nggak turun sob. Tetap bagus dilihatnya. Dan kalau dipakai di outdoor, di bawah sinar matahari juga masih cukup nyaman, masih cukup terang. Layarnya juga udah responsif, walaupun cuma bisa ngenalin maksimal 5 sentuhan aja. Udah saya coba sob, udah saya coba nggak cuma buat main game aja, buat yang lain-lain juga. Touchscreen-nya ini tuh nggak ada delay touch sama sekali, walaupun di bagian tepi-tepian layar sob. Udah mantep lah. Sementara kalau untuk audionya, Tecno Pova ini tuh agak beda ya dibandingin smartphone-smartphone kebanyakan. Karena kalau biasanya smartphone itu speaker utamanya di sisi bawah HP, kalau ini speakernya itu di depan, jadi satu sama speaker earpiece. Dan suaranya lumayan lantang sob. Berasa detail dan berisi walaupun lagi muterin suara, muterin musik dengan volume maksimal. Ditambah juga ada dukungan fitur direct sound buat menghasilkan suara yang lebih baik. Pakai earphone kamu buat dengerin suara speakernya Tecno Pova yang kayak gini. Oh iya, buat desain kita belum bahas. Yang pasti Tecno Pova ini untuk sebagian orang, termasuk saya, ini tuh agak berasa kegedean. Ya, bodi Tecno Pova ini berasa terlalu besar bukan di tangan ya, tapi di kantong saat dimasukin ke saku celana, apalagi kalau pakai celana jeans. Berasa agak mengganggu aja karena HP ini panjang. Tapi kalau untuk desain dan build quality ini udah bagus. Ya, bodinya emang masih pakai bahan polikarbonat, tapi ini di finishing mirip kaca. Dan bodinya ini bisa mantul-mantul warna-warna pelangi. Terus juga punya efek holografis garis-garis melintang sob. Pokoknya keren lah. Bezel kameranya juga udah tampil kece dan nggak terlalu menonjol, walaupun masih sedikit lebih tinggi dari bodi. Tapi nggak nonjol banget kayak HP-HP zaman now. Dan walaupun storage-nya udah gede, udah 128GB tetap aja. Tecno Pova nyediain slot untuk 3 kartu, dual nano SIM dan micro SD. Dan kalau dilihat nih, laci kartunya ini udah dilengkapi seal pengaman karet untuk mencegah cairan masuk. Jadinya lebih aman.
Yang masih disayangkan adalah sensor sidik jarinya ini belum pindah ke samping, masih mengganggu desain bodi belakang kini. Tapi posisinya udah oke. Dikenalinnya juga udah gampang karena lebih rendah dari permukaan bodi. Performa baca jarinya juga udah cepet, nyaris tanpa jeda. Dan kalau buka kunci pakai pengenalan wajah juga udah cepet sob. Yang penting nih, kondisi cahaya di sekitar wajah nggak gelap aja. Dan sensor-sensor pendukung standar lainnya untuk smartphone juga udah cukup komplit, ya walaupun belum ada NFC. Sensor cahaya ada dan berjalan dengan baik. Sensor orientasi dan magnetik juga bisa bikin fitur kompas jalan di HP ini. Sensor giroskopnya juga udah cukup nyaman dipakai buat main game genre FPS. Sementara kalau kamu mau pakai HP ini buat GPS navigasi juga udah bisa banget diandelin. Selain sinyal GPS-nya akurat dan cepat baca lokasi kita, udah ada kompasnya juga dan baterainya juga awet. Jadi kalau jalan-jalan pakai HP ini untuk jadi navigasi, nggak akan takut nyasar. Kecuali kalau dari awal emang salah ngetik alamat. Dan biasanya ya, kalau HP layarnya gede dan performanya kenceng, biasanya baterainya juga kenceng habisnya. Tapi Tecnopova ini enggak sob. Kalau untuk penggunaan normal, baterainya yang 6000 mAh ini bisa bertahan 3 harian. Dan waktu saya tes buat muter video YouTube, ukuran 720p, terus pakai jaringan WiFi, dan kecerahan layarnya di 73%, HP ini bisa bertahan non-stop terus muter video selama lebih dari 25 jam. Awet banget nggak tuh? Terus kalau HP ini dipakai buat main game COD Mobile selama 1 jam, dengan kondisi yang sama ya, pakai jaringan WiFi, terus kecerahan layarnya di 73%, dan settingan grafisnya maksimal, HP ini tuh baterainya cuma habis sekitar 17% aja sob. Jadi intinya tuh kalau dihitung-hitung, kalau main COD Mobile dia bisa lebih dari 5 jam. Kalau non-stop 5 jam kan udah lumayan puas ya. Tapi sayangnya kalau buat ngecharge-nya, cuma ngandelin daya 18 watt charging aja. Tapi nggak pakai lama-lama banget sob. Untuk ngisinya dari 2% sampai penuh cuma butuh waktu 2 jam 20 menit aja. Ya satu aja sih masalahnya kalau untuk pengisian daya. HP ini belum USB-C, ini masih pakai port micro USB. Jadi kalau nyolok-nyolok mesti dilihat, takut terbalik sob. Dan Tecnopova ini masih pakai Android 10 yang dibungkus dengan iOS 7.0. Yang kalau menurut saya ya, itu tuh mirip banget sama XOS-nya punya Infinix. Nggak usah bahas mode gelap ya, karena udah pasti bisa. Ini kan udah Android 10. Smartphone ini punya tombol khusus untuk membangunkan sekretaris pribadi kita. Google Assistant ada di sisi kiri HP dengan tombol berwarna merah. Ada juga fitur High Theme untuk bisa ganti-ganti tema atau sekedar cari-cari wallpaper biar tampilan HP-nya selalu kelihatan baru gitu. Dimana pilihan tema gratisnya banyak sob. Kalau kita lihat folder tools juga masih ada yang namanya FM radio yang nggak perlu pakai earphone kabel lagi karena ini udah ada internal FM antenanya. Fitur yang langka nih. HP mahal aja masih minta dicolokin headset kalau mau dengerin FM radio. Kalau ini nggak, bisa langsung loudspeaker aja. Game mode atau mode gamingnya juga keren banget sob. Selain bisa maksimalin performa, terus blokir notifikasi dan panggilan kayak HP-HP lain, Tecnopova punya fitur yang namanya Magic Button yang bisa ngerubah tombol volume jadi tombol L1, L2. Jadi kalau main game FPS kayak PUBG Mobile misalnya, bisa nembak dan bidik musuh pakai tombol volume. Ya kalau saya sih fitur ini nggak saya pakai ya, karena menurut saya kalau main game itu lebih responsif pakai 4 jari, 2 jempol dan 2 telunjuk kalau buat main game yang genre FPS. Dan sayangnya adalah walaupun HP ini RAM-nya 6 GB, ada fitur yang hilang di sini, yaitu fitur clone app atau penggandaan aplikasi. Ini nggak ada sob. Jadi kalau pengen install WhatsApp 2, kamu install aja WhatsApp dan WhatsApp bisnis. Nggak bisa tuh WhatsApp-nya jadi 3, ada WhatsApp clone-nya gitu. Nggak bisa sob ini. Nah, buat kamu yang hobi foto-foto selfie atau yang suka bikin video pakai kamera depan, HP ini punya kamera selfie 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 dan juga udah dilengkapi dual LED selfie flash. Jadi rekam video selfie di tempat gelap tetap bisa kelihatan gantengnya. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya juga udah bagus sob. Ya, kalau untuk kelas harga setara emang nggak wah, nggak istimewa. Tapi ini udah bagus. Ya cuma kadang ya, mode high dynamic range-nya kurang jalan kalau kita lagi selfie membelakangi cahaya. Jadi background yang terang banget itu nggak kelihatan detailnya. Sementara kalau untuk kamera belakang, kalau lihat fisiknya sih ini ada 4 ya sob. Dengan konfigurasinya tuh, kamera utama 13 megapiksel, aperture-nya f1.85. Terus lensa kontrol kedalaman atau lensa bokeh 2 megapiksel. Ada juga lensa makro 2 megapiksel dan satu lagi lensa AI. Sayang banget ya, secara fisik HP ini tuh nggak punya lensa sudut lebar. Jadi kalau misalkan mau foto-foto pemandangan, kita paling pakai mode panorama. Dan juga dia nggak punya yang namanya mode malam,
Terus juga belum ada mode pro atau mode manual. Jadi kita nggak bisa deh mainin long exposure ataupun kecepatan rananya tuh diperlambat karena nggak ada mode manual. Jadi kalau buat foto-foto malam masih kurang. Dan kalau ngelihat hasil kamera makronya udah oke. Yang penting pada saat kita ambil foto, jarak kamera ke bendanya harus ngepas biar fokusnya pas karena kamera makronya belum autofocus. Dan kalau untuk hasil kamera utamanya udah cakep sob, detailnya dapet dan tone warnanya juga saya suka. Nggak terlalu menor dan juga nggak pucat. Cukup pas lah. Pokoknya kamera utamanya tuh udah bisa banget diandelin buat gaya-gayaan di sosial media. Untuk foto-foto potretnya juga hasil blurnya udah cukup rapi. Walaupun backgroundnya rumit, jarang banget yang namanya salah ngeblur. Nah, ini adalah rekaman video menggunakan kamera depannya, Tecno Pova. Ini cuma bisa di Full HD aja ya untuk kamera depannya. Dan seperti yang kamu lihat, kalau buat kamera depan dipakai sambil jalan kayak gini, belum stabil karena emang belum ada stabilisasi. Sementara kalau untuk kamera belakangnya, yuk kita cobain. Dan kalau untuk fokusnya, untuk warnanya, kita coba lihat ya. Untuk fokusnya agak lambat ya perpindahan fokus dari jauh ke dekat gitu. Tapi kalau untuk detail dan warnanya ini udah lumayan bagus sob. Udah keren. Intinya di kelas harga 2,2 juta HP ini tuh bisa banget jadi pengganti buat kamu yang kehabisan mulu kalau ikutan flash sale Poco M3. Dan di kelas harga segini kurangnya sih menurut saya cuma satu ya, yaitu port chargingnya tuh masih micro USB, belum USB-C. Sisanya sih udah oke banget. Ya kira-kira begitulah cerita Bang Tecno mengenai HP Tecno yang satu ini. Dan mantap pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sekali lagi, Bang Tecno review HP Tecno. Enaknya layar gede. Main game lagi.